Kembali lagi dengan saya, Kayosi Oktavian dengan NPM E1D01904. Di sini saya akan menjelaskan tentang model dengan variabel beda skala atau weighted variable dan spesifikasi model, di mana saya mengambil judul tentang analisis ekspor teh Indonesia dengan error correction model atau ECM pada tahun 1985 sampai 2015. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, salah satu komoditi perkebunan yang paling unggul dalam ekspor ke pasar internasional adalah teh. Di mana teh dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan menyediakan lapangan pekerjaan yang berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kontribusi komoditi teh adalah dengan meningkatkan pendapatan negara, di mana teh dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan-perusahaan dan menyediakan lapangan pekerjaan yang berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Ekspor teh. Indonesia menduduki peringkat kelima setelah negara Sri Lanka, Kenya, China, dan India. Diketahui bahwa volume ekspor teh mengalami tren yang fluktuasi, di mana pada tahun 2012 tren mulai menurun dan di tahun berikutnya mengalami kenaikan hingga kembali mengalami kenaikan pada tahun 2013 dan mengalami penurunan sampai tahun 2015. Tren yang sama juga dapat dilihat pada volume ekspor ke Indonesia ke beberapa negara tujuan ekspor mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan volume ekspor teh Indonesia seperti berkurangnya lahan perkebunan teh, kualitas produk, nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah, dan fluktuasi inilah yang menunjukkan ketidakstabilan terhadap volume ekspor teh. Lalu pada harga ekspor sendiri, trennya mengalami fluktuatif, yaitu dari tahun 2012 harga ekspor mengalami penurunan dari 5.695.7 US dollar menjadi 5.797.4 US dollar di tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan permintaan ekspor teh yang menghambat ekspor teh di pasar internasional. Dari penjelasan tentang volume ekspor teh Indonesia, maka penulis umum mengetahui harga ekspor, GDP per kapita, dan kurs rupiah terhadap dolar dapat mempengaruhi volume ekspor teh Indonesia dengan judul penelitian analisis ekspor teh Indonesia menggunakan error correction model pada tahun 1985 sampai 2015. Lalu untuk rumusan masalahnya terdapat 3. Yang pertama, apakah terdapat masalah heterokorektisitas pada model analisis? Kedua, apakah terdapat masalah autokorelasi pada model analisis? Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen? Dan tujuannya ada 3 juga. 1. Untuk mengetahui apakah data yang dianalisis terdapat masalah heterokorektisitas. Kedua, untuk mengetahui apakah data yang dianalisis terhadap masalah autokorelasi. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh independen terhadap variabel dependen. Bab 2 metode penelitian. Adapun jenis data dan sumber daya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series. Lalu sumber data yang diperoleh dari skripsi yang berjudul Analisis Ekspor teh Indonesia dengan Error Correction Model atau ECM pada tahun 1985 sampai 2012 yang ditulis oleh Saudari Ayu Panca Febriana dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi Yogyakarta. Spesifikasi model ada 2, yaitu model yang digunakan adalah model dengan variabel beda skala atau weighted variable. Rumus fungsi untuk model ini adalah di mana kita sama dengan F HCT, min 1, HK, LW, atau dalam bentuk model dua blok adalah seperti berikut. Ln kita sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln HCT ditambah beta 2 ln HCT min 1 ditambah beta 3 ln HKT ditambah beta 4 ln LWT dan terakhir ditambah ET atau beta error term. Bab 3 hasil dan pembahasan.
Uji yang pertama adalah uji heterogenesitas. Dapat kita lihat seperti berikut. Dari hasil uji heterogenesitas didapatkan nilai p-value yang lebih kecil dari nilai yaitu 0,00897, 0,00878, 0,00917. Hal ini dapat diartikan bahwa data yang digunakan terdapat permasalahan heterogenesitas karena nilai alfa 0,05 lebih besar dari nilai p-value yang didapatkan. Menurut Nacrol dan Usman pada tahun 2006 menjelaskan bahwa data Bayesian sering memunculkan variance error dan heterogenesitas, akan tetapi bukan berarti data time series terhindar dari permasalahan. Indeks harga saham, inflasi, nilai tukar atau suku bunga seringkali memiliki variance error yang tidak konstan, sekalipun keberadaan heterogenesitas masih memberikan pendugaan tersebut sudah tidak efisien, yaitu variance dari estimator tidak minimum. Akibatnya pada uji T, interval kepercayaan dan berbagai ukuran lainnya menjadi tidak tepat. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat standar errornya. Setelah melakukan perbaikan kesalahan, heterogenesitas dengan instruksi solusi heterogenesitas didapatkan hasil sebagai berikut. Pada uji T, nilai p-value X1 atau harga ekspornya adalah 0,230, nilai p-value X2 atau GDP per kapitanya 0,978, salah, saya akan mengulangi lagi. Pada uji T, nilai p-value X1 harga ekspornya adalah 0,230, pada nilai p-value X2 atau GDP per kapitanya yaitu 0,074, lalu yang terakhir pada nilai p-value X3 kursnya 0,467. Dari ketiga variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh nyata terhadap ekspor T. Uji yang kedua adalah uji autokorelasi. Dapat kita lihat di sini Durbin-Watson yaitu 1,0108, von Neumann ratio-nya yaitu 1,0456 dan RHO-nya adalah 0,49098. Dari hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-nya 1,0108. Melihat nilai Durbin atau Durbin-Watson lebih kecil 2, artinya data tersebut tidak terdapat masalah autokorelasi. Lalu untuk yang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat kita lihat di tabel ini. Nah, saya susun di tabel ini. R square-nya 0,3270, p-value atau UGF-nya 0,0, p-value UGT-nya yaitu dengan kode nama saya Rifka Yosef Tommy Sibrian. Ini yang pertama adalah 0,218, yang kedua 0,057 dan yang ketiga 0,455 dan alfanya adalah 0,05. Dari hasil analisis didapatkan nilai R square-nya 0,3270. Hasil ini dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 32,70% dan selebihnya adalah faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Kemudian untuk uji T didapatkan nilai p-value sebesar
0,000 untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan, maka perlu dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05. Dari hasil perbandingan ternyata nilai p-value lebih kecil dari nilai alfa, yang berarti variabel independen yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau volume ekspor teh Indonesia. Bab 4 penutup. Kesimpulan dari 3 rumusan masalahnya didapat dari yang pertama, dari data yang dianalisis terjadi masalah heterokedastisitas, namun hal ini dapat dianalisis. Yang kedua, dari data yang dianalisis tidak terjadi masalah autokorelasi, karena nilai Durbin-Watsonnya lebih kecil dari 2. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, variabel dependen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 32,70%. Keempat variabel tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen, yaitu variabel volume ekspor. Saran agar penelitian yang akan dilakukan mendapatkan hasil yang akurat. Sebagai seorang peneliti, kita harus mengecek kesalahan dari data yang digunakan. Jika tidak melakukan pengecekan, maka hasil yang didapatkan tidak akan akurat. Masalah yang terjadi pada data time series biasanya adalah masalah heterokedastisitas dan autokorelasi. Untuk itu perlu pengecekan kesalahan. Sekian dari saya, Luka Yusuf Julian, dengan NPM S1D0 mengucapkan terima kasih.